Halo, assalamualaikum teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Video ini lanjutan video sebelumnya naik kereta api Jayabaya dari Jakarta menuju ke Malang. Kereta eksekutif New Generation yang tarifnya lebih murah dan kayaknya bakal jadi pesaingnya kereta-kereta eksekutif tujuan Surabaya atau Malang yang berangkatnya dari Gambir. Buat yang belum nonton video part satunya, saya saranin buat nonton part satunya dulu. Karena informasi detail fasilitas kereta, rute kereta, dan jadwal keretanya ada di video sebelumnya. Video part 2 ini dimulai setelah kereta api Jayabaya berangkat dari stasiun Cirebon. Setelah lepas dari stasiun Cirebon, saya langsung ke kereta makan atau kereta restorasi buat makan malam. Tadi sih kereta makannya full banget. Kereta makan di kereta api Jayabaya ini estetik banget. Udah serasa kayak di cafe yang cozy, modern. Interiornya kekinian banget kalau buat foto dan video. Dan kayaknya kereta makan New Generation ini dirancang biar penumpang bisa kulineran di atas kereta sambil menikmati perjalanan, lihat pemandangan. Karena pakai kaca yang lebar-lebar udah mirip kereta panoramik. Cuman kalau pas perjalanan malam ya nggak kelihatan apa-apa sih. Buat makan malam di perjalanan kali ini saya pesan nasi ayam Wong Solo. Kayaknya kuliner yang satu ini menarik sih, dan saya belum pernah cobain. Menu lainnya tadi ada hoka-hoka bento, nasi Bali, nasi goreng, dan menu lainnya. Cuma meskipun udah pakai kereta New Generation, tapi nggak ada live cooking kayak di kereta unggulan atau kelas Argo. Kalau ada live cookingnya kan bisa pesen sei sapi yang emang juaranya sih di kereta api. Sekarang sudah hampir jam setengah 10 malam. Tapi ini kereta makannya masih rame teman-teman, karena emang okupansi penumpang kereta api Jayabaya ini lumayan penuh ya, bagus banget okupansinya. Ekonominya sisa 7 kursi untuk hari ini dan eksekutifnya sisa 40 kursi. Jadi kayaknya emang paling banyak naiknya di ekonomi. Dan tadi waktu dari berangkat mulai kayak Bekasi terus Kerawang menuju ke timur, saya ke kereta makan. Ya itu mau makan malam, tapi wah full penuh banget. Jadi kursi-kursi yang diisi bisa 4 orang ini penuh semua teman-teman. Meskipun kereta makannya udah didesain emang khusus untuk kereta makan yang punya space untuk meja makan sama kursinya itu lebih banyak dibandingkan dengan kereta makan yang versi lama ya. Tapi tetap aja karena penumpangnya banyak dan ini kereta New Generation yang kereta makannya lebih estetik, lebih cakep, jadi orang-orang pada pengen kulineran di atas kereta gantian. Bahkan ini sampai setengah 10 malam pun masih rame yang ke kereta makan teman-teman. Desain dari kereta makan kereta New Generation ini sepertinya sekarang sudah diseragamkan ya, pakai corak-corak batik. Padahal awalnya kalau yang kayak kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Bangga, Argo Bromanggrek, dan Taksaka yang awal-awal keluar itu kereta makannya beda. Ada yang warna kursinya apa ya, hijau gelap, kayak gelap tapi kesannya mewah. Satunya warna emas. Taksaka sama Argo Lawu unsurnya unsur warna emas. Argo Dwi Bangga sama Argo Bromanggrek warnanya kalem tapi mewah. Tapi setelah itu sepertinya diseragamkan semua, ini pakai corak-corak batik sama mejanya pakai meja model marmer itu finishingnya. Cuman emang secara layout sama, hanya yang membedakan adalah desain interiornya saja. Secara layout kursinya, ukuran jendelanya, dan lain-lainnya, mini cafe-nya itu juga sama saja. Nah kalau enaknya di kereta makan ini, di kereta restorasi kalau pas naik kereta adalah kita bisa kulineran sambil menikmati perjalanan dengan melihat keluar jendela yang bisa dibilang ini jendela kayak panoramik ya, karena gede banget, jendelanya lebar banget, apalagi kalau perjalanannya pagi dan jalurnya adalah jalur-jalur yang lewat gunung yang seger banget. Bahkan bisa dibilang kereta api Jayabaya ini juga menjadi salah satu kereta terbaik yang jalurnya oke ya, karena nanti kita bisa menikmati pemandangan pagi dari Surabaya sampai ke Malang, itu seger banget. Makanya kalau kereta-kereta kayak gini kalau ditaruh di jalur yang Bandung kayak Lodaya itu wah enak banget sih kulineran pagi-pagi sarapan sambil nikmati perjalanan. Nah kenapa tadi saya sempat menyinggung kalau kereta api Jayabaya ini adalah kereta yang bisa menjadi opsi terbaik perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang kalau teman-teman mencari kelas eksekutif ya. Karena kelas eksekutifnya kereta api Jayabaya ini kayaknya satu-satunya kereta eksekutif yang sampai saat ini
menuju ke Malang yang sudah menggunakan kereta eksekutif New Generation. Kalau misalkan yang lainnya masih menggunakan kereta stainless steel generasi pertama, bahkan kereta New Image atau kereta-kereta eksekutif yang lama, teman-teman. Jadi belum ada lagi nih selain Jayabaya yang eksekutifnya New Generation untuk perjalanan menuju ke Malang. Kalau dibandingkan dengan kereta eksekutif yang menuju Malang, itu ada kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya yang full kelas eksekutif. Keberangkatan dari Gambir. Kalau Brawijaya berangkatnya jam 4 sore kurang, kalau nggak salah, setengah 4 sore. Itu terlalu waktunya kurang enak ya. Dan untuk tarifnya udah di atas 700 ribuan. Lalu untuk Gajayana itu sebenarnya jamnya enak banget, karena setelah maghrib menjelang Isya, jam 18.40 keberangkatan dari stasiun Gambir untuk GPK yang sekarang ini jadwal lama ya, jadwal GPK 2023. Kalau GPK 2025-nya saya belum lihat untuk Gajayana jadwalnya berubah atau enggak. Sebenarnya jamnya enak, tapi harganya juga mahal banget menurut saya. Mantan kereta termahal di Indonesia dan kereta terjauh di Indonesia, kereta api Gajayana ya, yang sampai saat ini masih menggunakan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Untuk tarifnya di atas 700.000 sampai 800.000. Nah, kereta api Jayabaya ini bisa menjadi opsi pilihan terbaik karena satu, eksekutifnya udah pakai kereta New Generation yang jelas lebih nyaman, lebih baru. Terus tarifnya dari 500 ribuan sampai 600 ribuan aja, teman-teman. Bahkan kalau nggak salah harga paling murahnya 400 berapa ya, saya lupa. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman mau ke Malang butuhnya kereta eksekutif, coba cari aja kereta api Jayabaya kalau mau hemat dan dapat kereta yang lebih baru dibandingkan dengan kereta eksekutif yang lebih mahal yang keberangkatannya dari Gambir. Tapi kalau untuk kereta ekonomi yang menuju ke Malang itu opsinya ada dua ya. Untuk yang kereta New Generation ada kereta api Majapahit sama ya kereta api Jayabaya ini. Jam setengah 10 malam, perjalanan kereta api Jayabaya tiba di stasiun Tegal, dan ini kita juga bertemu sama kereta api Jayabaya yang dari Malang menuju ke tujuan akhir Pasar Senen, teman-teman. Pertemuan antara dua kereta New Generation Jakarta-Malang lintas utara. Berhentinya maju banget ya. Ini peronnya panjang banget kalau di stasiun Tegal, karena buat kereta-kereta yang panjang kayak Kertajaya, Bumarang. Nah, ini adalah salah satu fitur terbaru dari kereta New Generation yang kelas ekonomi maupun kelas eksekutif yang menurut saya fiturnya sangat membantu petugas pengisi air ya. Jadi petugas pengisi air itu tinggal lihat lampu indikator yang ada di setiap kereta, teman-teman. Ada di bawah di sini, di dekatnya pipa-pipa untuk ngisi ke tangki kereta. Itu kalau penuh tangkinya berarti lampunya mati. Kalau tangkinya kosong, lampunya nyala warna biru. Jadi nggak perlu ngecek ke atas tangki kereta, oh ini penuh atau kosong tangkinya. Jadi cukup dari sini lihat, oh kosong, oh penuh, sama jalan nanti tinggal yang diisi yang mana. Jadi bisa membuat waktunya jadi lebih singkat dan memudahkan pengisian air tangki kereta, teman-teman. Nah, ini lampunya nggak nyala berarti penuh ya. Kalau kosong pasti nyalanya warna biru. Ada warna biru-biru agak ungu di bawah sini. Mode malam di kereta eksekutif yang New Generation ini emang gelap banget, teman-teman. Jadi cocok banget kalau misalkan teman-teman suka tidur. Ini tidak mengganggu tidur sama sekali sih. Lampunya benar-benar redup, gelap. Cuman menyisakan LED yang ada di nomor kursi kereta dan di ujung depan papan informasi digital ya, sama di belakang saya. Sama ada lampu di gang kereta itu warnanya oranye-oranye, dan di sisi sebelah dekat jendela yang lumayan terang. Cuman kalau untuk kursi yang single seat yang paling depan ataupun kursi yang paling depan ya, yang menghadap ke tembok, itu kayaknya lumayan
terganggu silau dengan menghadap ke layar informasi digital yang ada di tembok teman-teman. Kalau saya pas di belakang saya, karena lumayan gede sih. Tapi overall nyaman sih untuk kereta eksekutif New Generation yang stainless steel buatan Inka ini. Mode malamnya bisa digelapin kayak gini. Yang ekonomi harusnya juga seperti ini ya. Jadi kalau ekonomi itu bisa dibuat mode gelap juga kayak gini teman-teman. Gak ada bedanya teman-teman. Cuman yang membedakan adalah di gang yang bagian jalan itu, bagian pedal-pedal kursi itu nggak ada lampu warna oren-oren seperti di kereta kelas eksekutif. Kalau yang ekonomi mati, jadi malah lebih gelap lagi kalau yang di kelas ekonominya. Kalau eksekutif ini ada aksen warna lampu oren-oren yang tambah kesan warm, temaram gitu. Tapi overall nyaman, lampunya gelap redup. Ya, ini belum ada jam 10, tiba-tiba saya balik dari kereta makan tadi sebelum stasiun Tegal. Loh, kok sudah mati, sudah gelap lampunya. Biasanya di atas jam 10 baru disetting ke mode malam yang paling gelap kayak gini teman-teman. Berarti sekarang udah disuruh tidur. Kalau duduk di kursi yang nomor tengah, bukan di ujung-ujung dekat pintu maupun depannya, bagian depan dekat boardgate, dekat pintu masuk, itu lebih anteng teman-teman, lebih senyap, lebih stabil dibandingkan dengan duduk di sana. Kalau di sana jelas lebih agak berisik ya, meskipun pintunya sudah rapat dan kita sedikit bergoncang karena berada di atas roda. Tapi kalau untuk di tengah-tengah ini dia lebih stabil, lebih anteng, suaranya bisa sangat-sangat halus banget. Jadi kalau buat istirahat tuh enak banget. Kursi-kursi yang tengah nomor 8, 7, 6, 5. Jadi emang agak berbeda dengan posisi kursi yang ketika kita duduknya ada di dekat pintu. Ini bisa didengarkan sendiri terdapat suara kereta eksekutif Generation di kereta Wijayabaya. Kita sedang melewati kecepatan 86 sampai 90 km per jam. Nah, ini kita melintas langsung stasiun Bogor. Ini ada di pinggir. Ada kapal tuh, kapal apa ya? Gelap banget. Kalau pakai mata sih kelihatan ya. Kalau pakai kamera nggak kelihatan saking gelapnya. Nah, itu kelihatan tuh pas ada petir tadi itu ada pantainya. Perjalanan kereta api Jayabaya sekarang tiba di stasiun Weleri di Kabupaten Kendal ya kalau nggak salah.
Perjalanan kereta api Jayabaya tiba di stasiun Semarang Poncol, teman-teman. Kita sudah tiba di kota Semarang. Jadi untuk Semarang ini punya 2 stasiun kereta untuk keberangkatan kereta api jarak jauh ya, ada di Semarang Poncol dan di stasiun Semarang Tawang. Untuk kereta api Jayabaya dilayani di stasiun Semarang Poncol, teman-teman. Nggak berhenti di stasiun Semarang Tawang. Nah, ini ngisi air masnya. Nggak perlu manjat-manjat. Tinggal colok kerannya di sini. Jadi memudahkan petugas pengisi air. Kalau Majapahit malah di sini nggak berhenti, berhentinya di Semarang Tawang. Jadi ada beberapa kereta yang memang berhentinya di Semarang Tawang atau di Semarang Poncol. Biasanya stasiun Semarang Poncol ini untuk kereta-kereta yang kelas menengah ke bawah. Kalau yang Semarang Tawang untuk kereta kelas tinggi. Tapi Jayabaya meskipun pakai new generation yang bisa dikategorikan menjadi kereta kelas menengah atas ya, tapi berhentinya tetap di Semarang Poncol. Nah, ini kalau misalkan ngisi air dari pipa ke rangkaian kereta, kalau rangkaian new generation tinggal colokin aja, tancepin aja ke pipa yang ada di sebelah pintu, teman-teman, dekat sama pintu. Nggak perlu lagi manjat ke atas buat tahu atau ngisi ke tangki airnya ya, karena tangki airnya di tengah-tengah. Kalau yang sini yang ujung adalah AC, kompresor AC-nya. Tangki airnya kalau yang new gen ditaruh di tengah-tengah, teman-teman. Isinya tinggal ditancepin aja kayak gini nih. Untuk jadwal lama, sekarang ini Jayabaya berhenti di stasiun Semarang Poncol jam 23:41 sampai 23:48 ya kalau nggak salah ya. Dan nanti kalau di jadwal yang baru, Jayabaya tiba di sini tuh udah subuh kayaknya, teman-teman, 4:30 pagi kayaknya. Jadi udah nggak tengah malam lagi kayak gini ya, karena berangkatnya dari Jakarta udah jam 10:30 malam. Jadi nanti kalau jadwal baru mulai 1 Februari 2025, GPK 2025, Jayabaya bakal ganti jadwal di Semarang Poncol. Jadwalnya jadi jam 4 lebih berapa gitu, kalau nggak salah, hampir 4:30 pagi, teman-teman. Padahal kalau jam sekarang ini kita 4:30 itu udah sampai Surabaya, tapi jadwal baru nanti baru sampai Semarang. Sampai Surabaya lebih siang lagi. Kita kayaknya udah mau berangkat lagi deh. Udah ada ninglung-ninglung dan lampunya lokomotif sudah dinyalakan. Naik kereta eksekutif yang malam hari seperti ini, itu kita dapat fasilitas selimut, teman-teman. Jadi nggak bakal takut kedinginan ya. Selimutnya juga halus, enak, dan menghangatkan. Cuman ini kok nggak sewangi kayak waktu naik Argo Bromo Anggrek malam. Selimutnya wangi banget kalau yang pas Argo Bromo Anggrek, sama waktu naik kereta Argo Lawu Luxury, itu selimutnya wangi banget. Ini wangi tapi kurang wangi sih menurut saya. Jadi yang tidak dimiliki oleh kereta ekonomi itu adalah fasilitas gratis untuk selimut. Meskipun sebenarnya kalau kita naik kereta ekonomi kita bisa menyewa selimutnya ya. Dan ini juga AC-nya lumayan dingin. Semakin dingin semakin malam karena AC sentral ditambah lampunya digelapin pakai mode malam. Jadi selimutnya pasti sangat berguna banget buat tidur. Oke, kita tidur dulu guys. Tinggal rebahin kursi. Cuman
Cuman ini menurut saya kursi yang Newgen, eksekutif Newgen ini terlalu apa ya, kurang nyaman untuk punggung sih, kurang ergonomis. Lebih enak kursi kelas ekonominya, kayak menyesuaikan bentuk lekuk tubuh ya. Kalau yang eksekutif ini kayak datar gitu loh, meskipun bisa direbain, dan untuk sandaran kepalanya ini terlalu tinggi. Bahkan untuk saya yang tinggi aja ini kurang nyaman, ini terlalu tinggi sandarannya. Harus mencari posisi yang enak. Enaknya segini sih, tapi terlalu ke bawah. Emang katanya beberapa orang kursi yang eksekutif New Generation ini kurang nyaman untuk perjalanan malam untuk tidur, karena kayak di bagian pinggang pinggul tuh rasanya aneh, ganjel gitu. Berbeda dengan yang kelas ekonomi New Gen ya. Meskipun upgrade-nya udah lumayan ya. Apalagi untuk yang orang tingginya mungkin nggak begitu tinggi, bisa mendelep, malah nggak nyaman, malah nggak dapet ini nih penyangga kepala. Mungkin besok kalau ada kereta Newgen yang baru, kursinya bisa disesuaikan lagi ya mungkin. Kalau saya lebih suka kursi ekonomi New Generation, itu lebih enak dibandingkan kursi kelas eksekutifnya teman-teman. Meskipun kelas eksekutif kursinya bisa direbain banget dan ada sandaran kepala di pojok kanan kiri kereta, kanan kiri kursi yang bisa menopang buat penyangga kepala kita biar tidak ketatap tembok atau jatuh ke bahu orang lain. Jam 3:53 perjalanan kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi di kota Surabaya, teman-teman. Yang turun lumayan banyak ternyata ya. Masih gelap coy, belum subuh juga. Nanti jadwal baru di GPK yang baru mulai 1 Februari. Sampai sini kayak udah terang ya, jam 8 lebih 10 menitan. Sekarang masih gelap. Yang turun dari ekonomi banyak banget ternyata di belakang. Turun di Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk teman-teman yang menuju ke kota Surabaya dan ingin naik kereta eksekutif yang lumayan murah tapi nyaman dengan fasilitas kereta New Generation seperti Argo Bromo Anggrek, nah itu bisa memanfaatkan kereta api Jayabaya ini teman-teman, karena kayaknya tiketnya bisa separuhnya Argo Bromo Anggrek ya. Argo Bromo Anggrek itu jamnya emang malam, jamnya enak banget. Tiba di Surabaya Pasar Turi itu jam 4 lebih 20-an kayaknya, karena emang Argo Bromo Anggrek kan berhentinya minim dan ngebut ya. Untuk kereta api Jayabaya ini di kota Surabaya itu berhentinya di 2 stasiun sekaligus teman-teman, di stasiun Surabaya Pasar Turi dan di stasiun Surabaya Gubeng. Nanti setelah Surabaya Pasar Turi kita masih akan lanjut dan nanti akan berhenti lagi di stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kereta api Jayabaya sekarang tiba di stasiun Surabaya Gubeng, dan ini penumpang yang naik dari Gubeng menuju Malang sepertinya ramai banget teman-teman. Dari depan masih lumayan banyak orang yang naik, ada di kelas eksekutif sama kebanyakan di wilayah bagian belakang ya untuk kelas ekonomi, dan juga ada yang turun di stasiun Surabaya Gubeng ini. Jadi untuk pemberhentian kereta api Jayabaya ini ada 2 stasiun di Surabaya ya. Jadi bisa memilih opsi turun di stasiun Surabaya Pasar Turi atau di stasiun Surabaya Gubeng. Dari sana ada kereta. Ada kereta apa ini?
Ada panoramiknya, ini kayaknya kereta api Turangga dari Bandung tujuannya ke Surabaya ya, terakhir lewat Jogja. Nah ini eksekutifnya masih eksekutif generasi pertama stainless steel Turangga. Kalau Jayabaya udah pakai stainless steel yang new generation, eksekutif baru ya. Apa nih kereta api Turangga upgrade pakai stainless steel ya? Untuk Turangga ini dia rollingan sama Argo Wilis, jadi ini nanti parkir, istirahat, terus nanti jalan lagi menuju arah Bandung. Jadi kereta api Argo Wilis teman-teman. Jadi Argo Wilis sama Turangga menggunakan rangkaian yang sama. Dan otomatis Argo Wilisnya juga belum pakai rangkaian new generation. Kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah kalau dari Surabaya Pasar Turi, dari Surabaya Gubeng menuju ke Kota Malang, kereta api Jayabaya ini ada tarif yang spesial ya, tarif khusus. Jadi tarifnya beda dengan kereta-kereta pada umumnya. Biasanya kalau kereta yang reguler komersil itu kan tarifnya hampir sama dengan jarak jauhnya. Nah untuk kereta api Jayabaya ini tarifnya 65.000 untuk kelas eksekutif dan 55.000 untuk kereta kelas ekonominya dari Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng menuju ke Kota Malang. Kita lewat stasiun Monokromo terus belok ke kiri melewati jalur yang menuju ke arah Sidoarjo sampai ke Bangil, terus nanti ada percabangan lagi sampai ke arah Malang. Biasanya kereta-kereta yang dari Surabaya Gubeng itu lewatnya jalur yang lurus. Kalau dari Wonokromo menuju ke arah Mojokerto, Madiun, Solo, Jogja, dan seterusnya. Ini yang di sebelah kanan adalah Jalan Ayani Surabaya. Biasanya kalau yang sering hunting kereta pada ngoyot nguber di Jalan Ayani. Masih gelap cuy, Surabaya masih sepi banget. Belum rame. Sekarang masih jam 5 pagi. Kita melintas langsung stasiun Waru. Ini apa ya? Oh, menjelang kereta BBM. Oh, ada juga komuter lain sepertinya. Jadwal yang lama ini di stasiun Waru kita nggak berhenti ya teman-teman, alias melintas langsung. Nanti untuk jadwal yang baru di KPK baru di tahun 2025 mulai 1 Februari itu Jayabaya pemberhentiannya menambah di stasiun Waru. Jadi mulai 1 Februari Jayabaya bakal berhenti di stasiun Waru teman-teman. Kalau sekarang masih melintas langsung. Nah buat teman-teman yang tujuannya ke kota Surabaya dan pengen naik kereta eksekutif yang nyaman, eksekutif new generation dari Jakarta menuju Surabaya, bahkan bisa memilih opsi mau turun di Surabaya Gubeng atau di Surabaya Pasar Turi, itu pilihan terbaiknya adalah di kereta api Jayabaya teman-teman. Karena untuk tarif kereta eksekutif new generation yang jadwalnya pas cocok untuk menuju ke Surabaya, itu pilihannya kayak cuman kereta api Jayabaya ya. Sebenarnya ada lagi kalau dari Pasar Senen itu kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Hanya saja kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu berangkatnya siang. Jadi tiba di Surabaya itu jam 1 dini hari atau setengah 2 dini hari. Kalau mau datangnya nyampainya di Surabaya pagi, bisa naik kereta api Jayabaya ini. Berangkatnya lebih enak nanti malam hari teman-teman. Di jadwal yang baru mulai 1 Februari 2025. Jadi kalau mau pulang kerja PJKA ya, pergi Jumat kembali Ahad,
itu bisa memanfaatkan kereta api Jayabaya berangkat yang malam. Nanti tiba di Surabaya, tapi udah agak siang sih kalau yang jadwal yang baru, sekitar jam 8 atau setengah 9 siang. Banyak yang bilang katanya jadi lebih kesiangan jika dibandingkan dengan kereta-kereta eksekutif New Generation yang keberangkatan dari Gambir seperti Argo Semeru dan Argo Bromo Anggrek. Tarifnya Jayabaya ini menurut saya jauh lebih murah dibandingkan itu, teman-teman, dibandingkan kedua kereta tadi, teman-teman. Karena kalau Argo Bromo Anggrek dan Argo Semeru itu tarifnya udah di atas 600-700 ribu. Ya emang keretanya cepat, berangkatnya juga jamnya kalau Argo Bromo Anggrek malam hari ya, tiba di Surabaya juga pagi hari. Tapi kalau mau lebih murah dan nyaman dengan kereta eksekutif New Generation atau mungkin ekonomi New Generation yang lebih murah lagi, kenyamanannya juga nggak beda jauh dengan eksekutif, itu bisa memanfaatkan kereta api Jayabaya ini untuk perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Dan untuk pemberhentian kereta api Jayabaya ini sebenarnya juga lumayan banyak ya. Untuk saat ini ada 23 pemberhentian stasiun totalnya. Nanti di GPK yang baru di 1 Februari 2025, GPK 2025, jadwal baru, Jayabaya ini tambah ada 2 stasiun pemberhentian. Jadi totalnya ada 25 stasiun pemberhentian, teman-teman. Termasuk nanti stasiun Warum yang sekarang ini melintas langsung nanti jadi berhenti. Dan ditambah juga pemberhentian di stasiun Jatinegara. Kita tiba di stasiun Sidoarjo. Berhentinya kayak cuman sebentar dan mau berangkat lagi, teman-teman. Yang turun lumayan banyak. Sidoarjo. Tadi juga ada yang naik lagi dari stasiun Sidoarjo. Nah, itu yang depan masih ada yang lari mau naik. Kayaknya mau naik sih. Ada yang bingung sepertinya, ibu-ibu. Ada yang baru lari-larian. Yang depan masih baru naik. Lagi guys, masih jalan. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Bangil. Bangil ini di Kabupaten Pasuruan bukan ya? Pasuruan. Sudah mulai terlihat semburat-semburat merah matahari terbit, tapi agak mendung sama berkabut sih. Ada yang naik juga dong. Saya melihat ada sesuatu yang wow, WNB. Ada lokomotif TC203 WNB di sini guys, di Bangil. Ini lokomotifnya ngapain ya? Posko atau apa ya? Ada gunung-gunung di sana tuh. Ada gunung, cakep banget. Lokomotif favoritnya siapa nih? 203, 0203 White and Blue. Kita akan berangkat lagi ya. Dan stasiun Bangil ini adalah stasiun percabangan rel yang menuju ke arah Banyuwangi dan ke arah Malang. Nanti kita akan belok ke kanan.
fasilitas toilet di kereta New Generation ini toiletnya terpisah antara toilet pria maupun toilet wanita, dan toiletnya cuma ada di sisi ujung depan atau belakang kereta saja, cuma ada di salah satu sisi aja. Jadi kalau naik kereta yang New Generation baik kelas eksekutif maupun ekonomi, itu teman-teman patokannya kalau mau nyari toilet cari nomor kursi yang paling besar. Kalau di eksekutif berarti nomor 13, kalau di ekonomi berarti nomor 18. Itu pasti di belakang kursi itu atau di depan kursi itu ada toilet di ujung kereta, teman-teman. Dan untuk yang toilet wanita warnanya pink pintunya, kalau toilet prianya warnanya warna biru tua, teman-teman. Biasanya ada yang bingung nih cara bukanya gimana. Ada yang di geser-geser, ada yang di itu. Kalau bukanya itu dia didorong ya. Untuk toiletnya ini pintunya pintu lipat, jadi didorong tengah-tengahnya atau pinggirnya bisa. Dan untuk toiletnya ini kelas eksekutif maupun kelas ekonomi sama, teman-teman. Spesifikasinya nggak ada bedanya, ukurannya juga sama, dan klosetnya menggunakan kloset duduk semua, ditambah aksen warna lampu yang memberikan kesan mewah ya. Jadi kayak lebih cakep aja sih di toilet. Terus cerminnya ada 3 gede-gede. Lalu yang tambahan kalau di kereta ekonomi ataupun eksekutif yang New Generation itu ada foot washer di bawah. Itu untuk cuci kaki ataupun wudhu, memudahkan kita biar kakinya nggak naik-naik ke wastafel. Ini kerannya ada 2, yang ini keran untuk wastafel, untuk cuci tangan, cuci muka, dan lain-lain. Di sini ada keran lagi yang caranya diputar. Ini untuk foot washer, nanti di bawah ada air yang mengalir untuk cuci kaki. Nah, tapi ada yang beda nih. Biasanya di toilet kereta New Generation itu di lantainya dikasih kayak jaring-jaring yang keset gitu ya. Meskipun sebenarnya ini aluminiumnya lantainya udah keset sih, tapi bisa ditambahin jaring-jaring biar lebih keset lagi. Overall ini toiletnya bersih karena selalu dibersihkan, wangi, dan bisa digunakan untuk buang air besar. Airnya juga dari Jakarta sampai Malang ini masih mengalir ya, nggak kehabisan air karena selalu diisi, teman-teman. Perjalanan kereta api Jayabaya tiba di stasiun Lawang. Sudah masuk Malang ya teman-teman, dan ini bersilang sama kereta api Arjuno Express yang idle menggunakan rangkaian kereta api Brawijaya. Nah, ini Brawijaya kalau dari Jakarta masih pakai rangkaiannya eksekutif New Image kayak gini nih. Ini eksekutif New Generation. Lebih worth it yang sini dong. Udara segar pegunungan guys. Sejuk banget, silir, ada anginnya juga. Kalau pagi sih enaknya kayak gini ya, naik kereta, datang pagi, terus tiba di stasiun, udaranya masih segar banget. Stasiunnya kecil, kayaknya stasiun masih zaman dulu banget ya, nggak ada peron tingginya juga, peronnya juga terbatas. Yang turun di Lawang, banyak banget ternyata. Turun banyak banget teman-teman. Yang berangkat Arjuno Express-nya duluan. Arjuno Express dari Malang tujuannya ke stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kalau kereta api Brawijaya dari Jakarta, dari Gambir ke Malang itu rangkaiannya kayak gini teman-teman. Masih eksekutif New Image ya, tahun 2016. Kalau Jayabaya pakai New Generation, kalau Kejayaannya pakai stainless steel tapi generasi pertama. Oke, berangkat kembali dari stasiun Lawang. Ini di sana tuh depan tuh nanjak.
Jayabaya yang saya naiki sebentar lagi tiba di tujuan akhir stasiun Malang, Jawa Timur teman-teman. Udah hampir 13 jam berada di kereta api Jayabaya ini dan kayaknya nggak mudah-mudah juga sih, nyaman-nyaman banget. Ditambah kelas eksekutif ya, kita bisa istirahat dengan nyaman. Semalam sudah langsung dikasih mode malam, disetting ke mode malam yang gelap banget sebelum masuk stasiun Tegal. Jadi jam 9 itu kalau mau istirahat bisa langsung tidur, terus mulai bangun itu mulai wilayah Sidoarjo mulai terang. Dan untuk perjalanan menggunakan kereta api Jayabaya menurut saya adalah opsi pilihan terbaik yang bisa dipilih ketika teman-teman pengen menaiki kereta yang nyaman tapi tarifnya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan kereta-kereta yang keberangkatannya dari stasiun Gambir yang kelas eksekutif ya. Karena kereta api Jayabaya ini kelas eksekutifnya sudah new generation, tarifnya lebih ramah di kantong. Kalau yang dari Gambir untuk sampai saat ini belum ada yang new generation yang kereta eksekutif untuk rute dari Jakarta menuju ke Malang ataupun sebaliknya. Yang ada kereta new generation-nya cuma dari Pasar Senen menuju Malang, yaitu kereta api Jayabaya. Atau mungkin untuk perjalanan ke Surabaya, teman-teman yang mau hemat nah kereta eksekutif new generation itu juga bisa memanfaatkan kereta api Jayabaya ini dibandingkan dengan kereta-kereta eksekutif yang keberangkatannya dari Gambir lagi. Karena emang kalau dari Gambir itu kereta eksekutifnya kereta eksekutif kelas atas semua ya, bisa dibilang harganya udah harga yang hampir menyentuh 1 juta, di atas 700.000. Tapi untuk kereta api Jayabaya ini tarifnya menurut saya masih sangat-sangat worth it banget, ramah di kantong untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya maupun Jakarta ke Malang. Atau kalau mau lebih hemat lagi tapi juga nyaman, kereta api Jayabaya ini juga membawa pelayanan kereta ekonomi yang sebenarnya interiornya fasilitasnya juga sama, desainnya juga sama dengan kereta kelas eksekutif, hanya yang membedakan adalah kursinya saja. Kalau di kelas eksekutif jelas kursinya lebih gede ya, lebih sedikit penumpangnya, jadi ruang geraknya juga lebih enak, terus kenyamanannya juga lebih nyaman di kelas eksekutif dibandingkan dengan kelas ekonomi. Tapi kalau misalkan dibilang nyaman ekonomi atau eksekutif, jelas nyaman eksekutif. Tapi untuk ekonomi yang new generation itu setingkat di bawahnya kereta kelas eksekutif, karena interiornya sama, fasilitasnya sama, bahkan bisa dibilang kereta eksekutif sama kereta ekonomi yang new generation itu kursinya kalau di punggung menurut saya lebih enak yang ekonominya dibandingkan kelas eksekutifnya. Hanya saja kalau di kelas eksekutif kursinya bisa lebih direbahin ke belakang buat tidur, dapat selimut kalau perjalanan malam. Kalau kereta ekonomi kursinya juga bisa direbahin tapi nggak serebah untuk kereta eksekutifnya. Dan juga untuk perjalanan malam di kereta ekonominya nggak dapat selimut teman-teman, tapi bisa nyewa di kereta makan atau restorasi. Nah nanti untuk pertanggal 1 Februari 2025 akan diberlakukan GPK grafik perjalanan kereta api baru yang dimana banyak banget kereta-kereta yang jadwalnya akan disesuaikan berubah, termasuk kereta api Jayabaya yang nanti keberangkatannya akan lebih malam dari Jakarta Pasar Senen. Otomatis tibanya di Malang akan lebih siang, tapi durasi waktu tempuhnya dipercepat karena kecepatan kereta api Jayabaya nanti akan di-upgrade sampai kecepatan maksimum 120 km per jam dengan rangkaian kereta new generation yang sebenarnya emang mumpuni, sangat mumpuni, didesain untuk melesat sampai kecepatan 120 km per jam. Kalau menurut saya 3 PK yang baru itu nanti bakal jadi worth it banget ya, kereta yang kayaknya paling worth it untuk ke Malang, kereta kelas ekonomi maupun kelas eksekutifnya, karena dari Jakarta Pasar Senen berangkatnya udah malam banget, terus tibanya di Malang nanti udah mendekati jam check-in hotel, jam 10.45 tiba di Malang teman-teman. Kalau sekarang kan tiba di Malang jam 6:30-an, masih pagi banget. Jadi kalau check-in hotel masih sekitar ya 4 jaman lah ya. Tapi kalau nanti di grafik perjalanan di jadwal yang baru itu enak banget sih, turun dari kereta, order Grab atau Gojek atau yang lainnya, langsung menuju ke hotel, sampai hotel check-in, mandi, bersih-bersih, ganti baju, baru liburan di Malang.
Alhamdulillah teman-teman, setelah kurang lebih 12 jam 55 menit tiba di stasiun Malang, di kota Malang, Jawa Timur, tepat waktu jam 6 lebih 20 menit ya. Masih ngantri buat naik eskalator, penumpangnya baru pada turun banyak banget. Dan untuk nanti, mulai 1 Februari 2025, jadwal kereta api Jayabaya akan berubah. Tiba di Malangnya lebih siang, jam 10 lebih 45 menit. Kalau sekarang masih pagi, udara pegunungan sejuk sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga video trip naik kereta api Jayabaya ini bisa memberikan informasi tentang perjalanan kereta api Jayabaya di kelas eksekutif dari Jakarta menuju ke Malang atau Jakarta menuju ke kota Surabaya. Nantikan video trip saya selanjutnya. Saya pamit dulu. Salam dari kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!